Selamat pagi, perkenalkan nama saya Deborah Suminta, NPM 168. Saya akan membacakan hasil dari kelompok. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga. Zaman primitif, zaman Yunani, zaman Romawi, dan zaman modern di Eropa. Latar belakangnya, sejarah olahraga dapat mengajarkan kepada kita arti mengenai perubahan masyarakat dan mengenai olahraga itu sendiri. Olahraga melibatkan kemampuan dasar manusia yang dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan sendiri, yang sejalan dengan dilatih dengan kegunaannya. Ini menunjukkan bahwa olahraga itu mungkin sama tuannya dengan keberadaan manusia itu sendiri, yang memiliki tujuan adalah cara yang berguna untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menaklukkan alam dan lingkungan. Secara olahraga perlu diketahui serta dipahami untuk kemudian digunakan sebagai pedoman dalam membina olahraga masa kini. Dari sejarah olahraga didapatkan pengertian bahwa olahraga tidak pernah lepas dari situasi, kondisi, kebudayaan, pandang hidup, serta taraf kemajuan bangsa. Sejarah olahraga juga memberikan gambaran tentang hubungan antara pendidikan olahraga dan perkembangan anak menjadi dewasa. Sejarah pendidikan olahraga dan jasmani zaman primitif. Tahap pertama adalah zaman politik, di mana manusia belum berpakaian dan kehidupan mirip binatang dalam mencari makan dan tidak di bawah atap. Ia baru menggunakan tongkat dan batu untuk melindungi diri. Tahap kedua, zaman Paleolitik, di mana keadaan manusia sudah lebih maju. Sudah berlindung dalam gua-gua, memakai pakaian sederhana terbuat dari kulit. Sudah menemukan api dan membuat senjata tajam. Mereka juga sudah bisa menggambar pada dinding-dinding gua. Tahap ketiga, zaman Neolitik, di mana manusia sudah mampu membuat gerabah, panah, busur, pakaian tenun, serta mampu menjinakkan binatang untuk dijadikan hambanya. Tentu saja pendidikan itu maju sesuai dengan kemajuan yang dicapai oleh manusia, karena pendidikan adalah usaha yang sadar dan bertujuan menyimpan anak kehidupan orang dewasa. Zaman pendidikan olahraga dan jasmani zaman Yunani. Zaman Yunani kuno, kompetisi Olimpiade pertama kali diadakan pada tahun 770 SM. Olahraga lebih dari sekedar aktivitas fisik. Mereka adalah perayaan keagamaan dan budaya yang menyatukan masyarakat seputar nilai dan ideal bersama. Praktik olahraga di Yunani tidak hanya mempromosikan kesehatan dan kekuatan fisik, tetapi juga semangat persaingan dan penghormatan kepada dewa, terutama Zeus. Olimpiade adalah cara untuk menyatukan olahraga Yunani. Mereka rasa identitas dan kebanggaan nasional, disiplin serta seperti lari, lompat, adalah umum, dan pemenangnya sangat dihormati dan sering kali dianugerahi mahkota, daun, dan manfaat lainnya. Olimpiade di Yunani kuno memiliki sifat suci, dan kompetensi disertai dengan pengorbanan dan festival untuk menghormati dewa-dewa. Hanya pria bebas dari keturunan Yunani yang dapat bersaing, dan wanita dilarang untuk berpartisipasi bahwa untuk menonton permainan. Penekanan pada keunggulan fisik dan kehormatan dengan atlet yang berlatih secara ketat untuk mencapai kemenangan dan membawa kemuliaan untuk kota-kota mereka. Sejarah pendidikan olahraga dan jasmani zaman Romawi. Di Roma kuno, olahraga memiliki karakter yang lebih spektakuler dan kekerasan, mencerminkan kebudayaan, hiburan, dan struktur hierarkis masyarakat. Orang Romawi mengadopsi dan mengadaptasi banyak olahraga Yunani, mengubah menjadi pertunjukan publik yang besar yang diadakan di amphitheater seperti Colosseum. Kompetensi tersebut termasuk pertarungan gladiator, balap kereta kuda, dan pertarungan dengan hewan liar, yang hiburan populasi dan menunjukkan kekuatan dan kemurahan hati para kaisar. Gladiator biasanya budak tahanan perang atau penjahat dilatih untuk bertarung sampai mati, menyediakan tontonan kekerasan yang memiliki publik Romawi.
Pertarungan ini dianggap sebagai bentuk demonstrasi kebajikan dan keberanian gladiator, dan para pemenang bisa mendapatkan kebebasan mereka dan menjadi pahlawan populer. Balap kereta juga sangat populer, dengan pesaing mengandalkan kereta yang ditarik oleh kuda di trek berbahaya dan berkecepatan tinggi, menghasilkan banyak emosi dan taruhan yang signifikan. Selain pertarungan dan balapan, orang Romawi juga melakukan aktivitas fisik lainnya seperti gulat, tinju, dan lempar cakram dan lembing. Meskipun olahraga itu kurang spektakuler, acara olahraga di Roma kuno tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial, memberikan pelarian bagi rakyat dari kesulitan sehari-hari dan memperkuat ketertiban dan otoritas negara. Sejarah pendidikan olahraga dan zaman Romawi. Kesimpulannya, sejarah dapat mengajarkan setiap orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkan dengan masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman tentang masa lalu, seseorang bisa memahami konteks kekinian yang meramalkan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Olahraga adalah hal yang utama pada bangsa primitif. Pada zaman prasejarah, olahraga lebih banyak difungsikan untuk mempertahankan diri, untuk kelangsungan hidup, serta renang, dayung, lari gulat, memainkan senjata, dan bela diri. Sejarah olahraga perlu diketahui serta dipahami agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan olahraga pada masa kini. Dari sejarah olahraga dapat pengertian bahwa olahraga tidak pernah lepas dari situasi, kondisi, kebudayaan, pandang hidup, serta tarikh kemajuan bangsa. Sejarah olahraga juga memberikan gambaran tentang hubungan antara pendidikan dan olahraga. Peradaban perkembangan olahraga merupakan suatu hal yang menjadikan adab modern menjadi berkembang. Olahraga di setiap belahan dunia dan negara tidak selalu sama karena banyak faktor yang membedakan. Ada beberapa fase terjadi peradaban perkembangan olahraga dari fase prasejarah sampai zaman modern ini. Di Indonesia sendiri, olahraga sangat lekat dengan masyarakat dari zaman kerajaan dan zaman penjajahan sampai zaman modern. Tujuan olahraga pun menjadi berubah seiring berjalannya waktu. Di Indonesia sendiri, olahraga dijadikan sebagai alat bela diri seperti pencaksilat pada zaman sekarang. Pencaksilat selain bertujuan untuk bela diri, muncullah tujuan lain, yaitu untuk ajang kompetensi dan mempertinggi prestasi. Sekian dari saya, terima kasih.